Baiklah, sebelumnya saya mulai dengan perkenalkan diri dulu ya Mas. Perkenalkan, saya Robin Batara, mahasiswa dari Institut Seni Indonesia Berbanjang. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesediaan Masnya yang mau diwawancara. Oke, ya sebelum saya memulai wawancaranya, mungkin Mas bisa memperkenalkan diri dulu ya. Aku Kurnia Bintang. Kurnia Bintang, ilustrator, kreator webtoon ya. Udah sih kayaknya. Mulai ke pertanyaan pertamanya Mas. Siap. Eh, Tentang pekerjaan Mas Kurnia sebagai komikus. Bisa diceritakan nggak gimana Mas Kurnia itu bisa terjun ke dunia komik? Awalnya sih udah dari SMA gitu Mas. Udah dulu kan ngikutin hype si webtoon waktu aku SMA itu tahun 2017 apa. Itu waktu rame-ramenya, jadi ngikutin aja dulu karena senengnya ngerjainnya, seneng ngupload, seneng rame kan dulu. Jadi keterusan sampai sekarang. Terus terkait dengan profesi sebagai komikus nih, apa sih yang Mas paling sukai dari profesi ini? Seneng ngerjainnya seneng, uploadnya seneng. Terus karena sekarang udah rame ya, rame, banyak yang respon, komen, seneng. Karya karsa juga kan diupload berbayar gitu, ada yang mau bayar cuma untuk baca, itu seneng. Jadi seneng sih, beneran berputarnya di seneng-seneng itu deh. Ya jadi benar-benar menikmati pekerjaannya ya Mas. Lumayan, lumayan. Oke. Terus terkait dengan prosesnya nih dalam pengerjaan suatu komik itu gimana sih dari awal sampai akhirnya? Bisa diceritain nggak? Uh, Proses itunya ya, proses Kreatifnya? nulis, gambar gitu-gitunya ya. Iya Step iya by iya. stepnya gitu. Iya iya. Ceritain singkat aja kan. Kalau awalnya pasti nulis dulu sih. Jadi nulis skrip gitu, nulis. Belum skrip sih, kayak nulis kasar, nulis premis gitu-gitu, nulis idenya apa. Habis itu nextnya kan udah di develop, udah disusun. Habis itu nextnya baru nulis skrip, skrip kayak skrip film gitu. Jadi udah ada keterangannya, dialognya gimana, udah ada keterangan shootnya dari scene-nya gimana gitu-gitu. Udah Oke. lengkap. Habis itu baru mulai storyboard itu mindahin dari tulisan ke gambar, jadi masih sketsa kasar gitu. Habis itu sketsa yang bersih, line art, itu udah rapi, line, kasih warna, dialog, habis itu upload. Oke, lumayan detail ya prosesnya. Itu untuk proses dari awal sampai akhirnya itu berapa lama tuh Mas pengerjaannya? Untuk satu chapter lah misalnya. Satu chapter 2 minggu biasanya aku. Itu dapat 80-an panel lah 2 minggu. Kalau buat pisang raja ya, Iya iya. rata-ratanya Lama itu. ya. Lumayan. Iya, itu kan banyak tuh prosesnya. Itu Mas Kurnia bekerja sendiri atau emang ada tim, ada asisten atau gimana? Ini kalau sekarang karena personal project ya, karena masih ada tenaga jadi sendiri semua sih. Terus tentang pengerjaan komiknya juga nih. Itu tools atau software yang bisa dipakai apa Mas? Software aku pakai Clip Studio Paint semuanya udah, sama paling kalau ngetik biasa lah, Word biasa. Tools itu Oh, hardware gitu, tools. Kalau oke. hardwarenya pakai PC, pakai pen display buat gambar kan. Oke, terus terkait dengan masih dengan pekerjaannya nih. Tentu dalam pekerjaan ini ada kesulitannya juga kan, selain kesenangannya. Eh, Mm-mm. Apa sih tantangan terbesar yang Mas Kurnia hadapi saat membuat komik? Tantangan nggak realistis ini. Ini pekerjaan tidak realistis. Nggak realistis Nggak, gimana Mas? nggak realistis. Apa ya? Uangnya sedikit. Aduh, ya. untuk untuk buat personal project di mungkin industrinya emang belum jalan ya, jadi personal project di Indonesia itu kalau buat agak sulit uangnya, harus tetap sambilan kerja-kerja lain gitu, ngambil komis atau apalah gitu. Kalau Oh iya, berdiri sendiri dari personal project
tok, aduh agak sulit, agak sulit. Itu sih. Hmm, Sama sama mungkin karena 2 minggu itu ya intens, jadi karena sendirian juga jadi capek, agak capek. itu kan 2 minggu tuh kerjanya rata-rata lah ya, kalau untuk satu chapter. Itu per harinya bisa habis berapa jam, Mas? Kayak orang kerja ya 8 jam kayaknya deh. Nggak ngitungin sih, kadang lebih, kadang jarang kurang. Cuma kayaknya kayak orang kerja deh. Terus terkait dengan masalah umum para seniman nih, pernah nggak sih mengalami writer block atau art block gitu? Kalau art block kayaknya jarang ya. Karena aku pernah dengar di mana ya? Karena biasanya writer block atau art block itu kan karena udah si apa ya, ide udah keluar semua gitu. Jadi emang kosong, udah kosong, jadi perlu diisian. Nah, karena aku ngikutin si si apa tips itu, jadi kalau udah mentok burn out gitu art block, aku langsung apa gitu nonton film, baca komik gitu. Jadi otak harus keisi lagi biar bisa buat lagi gitu biasanya. Oke. Terus Masnya kan udah lama nih bekerja sebagai komikus. Itu seberapa sulit sih menjaga konsistensi kualitas dan jadwal rilisnya? Sebenarnya nggak terlalu, mungkin kalau ada masalah art block sulit ya. Tapi kalau aku sendiri nggak terlalu sulit sih. Soalnya itu tadi jadi rajin ngisi otak juga, terus ngisi otak maksudnya ngisi otak pakai hiburan gitu-gitu yang bisa uh, buat ide baru. Terus sama karena nganggur aku jadi enggak bisa ngerjainnya lebih lebih konsisten. Jadi nggak ada alasan nggak konsisten sih, karena emang nggak ada kerjaan lain. Jarang ada kerjaan lebih tepatnya. Terus kan Masnya pernah bekerja dengan publisher nggak? Khususnya di Indonesia gitu, publisher di Indonesia. Belum sih ya, belum Oke. pernah kayaknya, belum belum. Paling webtoon sampai editorial doang, belum yang sampai publish. Iya. Webtoon itu kan webtoon official ya, yang Pisang Raja tuh ya. Bisa aja self publish kanvas itu, jadi nggak ada uangnya, Oh, nggak ada kontraknya itu. masih kan pas. Betul. Terus yang bekerja sampai dengan bagian editornya nih, itu pernah nggak sih dapat tekanan itu entah deadline-nya gitu, itu gimana? Enggak sih, aman-aman aja. Kalau editorial paling dibenerin ceritanya, disesuaikan sama kebutuhan si webtoon paling. Itu paling kalau kalau orang udah kebiasaan kerja kan pasti lebih lebih apa ya, lebih enak lah. Jadi aku juga nggak ada masalah juga, aman-aman. Iya. Terus ke di luar dari pekerjaan masnya nih, terkait dengan industri komik di Indonesia secara keseluruhan. Menurut pendapat Mas Kurnia, gimana sih perkembangan industri komik di Indonesia nih? Kalau dilihat kayaknya udah mulai merangkak ya ini ya. Apalagi kalau kemarin lihat di Komifuro gitu-gitu pada jualan komik cetak dan rame-rame semua. Kayaknya udah pada pembaca udah pada mulai itu deh, ada menyisihkan uang untuk mensupport komik-komik gitu kayaknya cetak. Tapi ya kalau webtoon kayaknya masih gitu-gitu aja, karena webtoon aplikasi satu doang, nggak ada kompetitor mungkin, jadi kayaknya webtoon masih stagnan stagnan aja sih menurutku. Sebelumnya Mas Kurnia pernah ngerilis komik cetak, Mas? Belum, belum pernah. Baru one shot bentuk manga doang gitu, belum pernah ku cetak. Oke. Terus terkait dengan industrinya nih, industri ini kan biasanya terkait juga dengan pemerintah. Pernah nggak sih Mas Kurnia mendapatkan semacam dukungan gitu atau dari lembaga seni dari pemerintah gitu? Kalau aku belum pernah sih, belum belum. Mungkin teman-teman ada lihat di story gitu, ada yang dapat bantuan gitu-gitu. Cuma karena aku nggak tahu ya, Ya. jadi belum pernah.
itu biasanya dapat bantuan itu dalam bentuk gimana, Mas? Biasanya kayak sosialisasi gitu. Yang kemarin ada dari Kemenkraf apa? Itu ada di ada kayak acara gitu-gitu, terus kolaborasi gitu-gitu. Bukan aku sih tapi Hmm. teman-teman teman seniman. Ya. Terus biasanya kan di Indonesia tuh setiap setahun sekali ada tuh event-event komik juga. Kayak Komik Parah dan sejenisnya. Itu ada campur tangan pemerintahnya juga nggak sih? Nah, harusnya sih ada. Harusnya ada nggak sih? Aduh, nggak tahu lagi. Oke, nggak apa-apa. Harusnya ada nggak sih itu? Harusnya Ya. sih ya. Terus Mas Kurnia ini kan udah bekerja sebagai komikus dari tahun 2017 ya sebelumnya. Ya. Dulu ya sekitar. Nah itu menurut Mas industrinya gimana sih? Naik atau turun? Kayaknya naik turun ya. Cuma kalau dilihat dari 2017 sampai sekarang, itu misal 2017 puncaknya banget. Habis itu sekarang turun sih. Jadi naik turun tapi kalau dilihat dari jauh kayaknya ada penurunan deh. 2017 puncak banget soalnya itu rame banget. Terus nih, menurut Mas peluang pekerjaan sebagai komikus nih bisa menjanjikan nggak sih ke depannya? Bisa lebih baik nggak sih Buat sekarang? buat jadi itu ya, Ya, pekerjaan utama komikus. gitu ya. Iya, jadi pekerjaan utama. Kalau untuk self publish untuk buat apa judul sendiri jadi apa namanya autor sendiri nulis sama gambar sendiri agak sulit sih jujur. Agak kurang realistis soalnya ya gitu-gitu aja paling paling realistisnya tetap harus harus double job sih soalnya kalau skill skillnya menggambar komik nulis komik itu kan kalau di commission apa kalau di kerjaan gitu kan lumayan mahal ya jadi kalau kalau mau sambilan kerja gitu lumayan bisa bisa hidup. Oke, berarti nggak gampang juga ya. Berapa? Bener. Terus masih terkait dengan industri ya nih. Eh, Belakangan ini ada nggak sih tren-tren baru itu di komik, di industri komik di Indonesia? Tren-tren baru maksud Ya genre kayak gitu-gitu. ya sesuatu yang baru-baru muncul akhir-akhir ini lah di industri ini. Oh yang Yang sebelumnya tuh nggak oh ada. maksudnya di industrinya. Iya, Yang kemarin baru yang ada itu platform lokal itu kan ada 24 apa namanya 24 komik apa? Itu ada platform lokal baru baru launching kayaknya. Kayaknya baru seminggu yang lalu. Nah, itu besar harapan bisa menyaingi webtoon semoga lah ya. ya Sama berharap yang semoga. terbaik. Terus eh yang industri itu kan, terutama di industri digital kayak ini ya, itu kan biasanya kan rentan tuh karyanya di screenshot, dimalingin, dibajak lah istilah Mm-mm. istilah umumnya. Menurut Mas di Indonesia sendiri itu seberapa parah sih masalah pembajakan ini? Lumayan ya. Nggak tahu kalau pembajaknya sih mungkin dari orang luar gitu, dari nggak tahu dari mana. Tapi kalau penikmat pembajaknya jujur lokal agak parah sih, agak parah Hmm. bahkan terang-terangan udah nggak sembunyi-sembunyi lagi di komen Iya, autornya, bayangin di komen autornya bilang webnya link webnya apa kan ya anjir. wow. Tolonglah tolong. Itu udah pembacanya udah agak ekstrim sih pada Iya. refleksnya langsung ke web daripada ke aplikasi aslinya gitu. Bahkan mereka tuh kebanyakan nggak ngerasa ya kalau mereka tuh lagi ngebajak atau gimana gitu. Betul, biasanya Ya. udah udah refleksnya langsung yang Ya, dianggap sesuatu yang web biasa aja, mah. nggak ngerasa. Hmm. Betul, betul betul. Menurut Mas, seberapa besar sih dampak pembajakan terhadap pendapatan dan moralnya para komikus?
Kalau yang paling efek sih sebenarnya kalau yang udah official ya, official kan karena ada target views, ada target likes gitu-gitu kan. Jadi lebih lebih bahaya kalau dibajak karena bisa berpengaruh, bisa tiba-tiba kena kapak gitu, tiba-tiba di-cut sama webtoon karena view-nya sedikit kan. Kalau aku Iya, kan self publish jadi nggak rame juga, nggak yang gimana-gimana juga. Tapi tetap tetap kalau bisa jangan lah ya. iya. Kalau bisa itu lah, tolonglah ini para pembaca ini. Ini untuk Mas Kurnianya sendiri. Pernah nggak sih karyanya dibajak gitu? Entah di mirroring di web-web ilegal, Pernah, atau pernah, bahkan pernah. di layout Di ulang misalnya, dicetak gitu. Kalau dicetak belum sih, cuma kalau ditranslatein pernah ditranslatein sama ada web luar gitu ya, dibajak. Tapi nggak jauh sih, kayaknya Hmm, sampai 10 episode, 12 episode gitu. iya. Itu saat Mas tahu karya Masnya dibajak nih. Itu gimana sih perasaannya? Kaget sih. Meskipun ya bukan yang rugi gimana-gimana ya, cuma karena kan aku juga self publish kan. Mungkin ada sisi lain, oh ini mungkin bagian promosi nih. Tapi sisi lain juga ya masa pada nggak baca di webtoon gitu. Jadi gimana ya? Hmm. Terus terkait dengan para komikus yang karyanya dibajak, itu sebenarnya ada nggak sih cara cara tertentu gitu untuk meminimalisir pembajakan tersebut? Wah, itu biasanya kalau apa ya? Biasanya kalau udah di webtoon kayaknya webtoonnya yang ngurusin deh. Jadi ngurusin ngekasusin gitu-gitu. Tapi kalau udah terlanjur dibajak, kalau kita autornya asli ya, Hmm. bisa langsung nge-email ke webnya itu minta take down juga juga pasti si webnya nurut biasanya. Soalnya beberapa kasus sudah ada gitu. Iya. Menurut Mas nih, tadi kan ya kita udah bahas juga ya tentang gimana tingkah laku para pembajak di Indonesia. Itu di luar alasan mereka yang anggaplah mereka nggak paham kalau mereka tuh lagi ngebajak sebenarnya. Di luar alasan tersebut ada nggak sih alasan lain menurut Masnya kenapa mereka lebih memilih versi bajakannya? Apa ya? Mungkin eh, apa? Mungkin karena komik ya, komik dibaca kan singkat gitu, kayak kayak instan gitu, kayak apa sih? Kayak entertainment yang cepet gitu, cepet aja. Jadi kayaknya belum belum rela deh ngeluarin uang. Mungkin fase ya, mungkin karena belum tumbuh di industrinya juga belum gede, jadi belum paham kalau ini tuh buatnya juga susah anjir. Kalau Iya. kalau kalau harus kalau bayar meskipun nggak seberapa ya, kalau bayar itu bisa support si autornya gitu. Mungkin pemahaman itu yang belum belum pada itu sih, belum pada paham sih. Oke. Terus pesan terakhir nih, pertanyaan terakhir juga. Eh, ada nggak sih? Ada nggak sih pesan dari Mas Kurnia untuk para pembaca dan pembaca komik di luar sana yang bacanya dari sumber ilegal dan gimana? Untuk pengecek komik apa pesan? Tolong. Tolong kalian, terutama kalau kalau kalian suka sama webtoon official, kalau kalau yang nggak official agak-agak nggak terlalu sih, cuma yang official nih, yang webtoon official, tolong untuk teman-temanku pada resah juga, Ya. jangan baca di web, tolong itu karena trafficnya itu diliatin banget sama webtoon, bisa tiba-tiba mereka pada kehilangan kerjaan, anjir. Jadi kalian kalian ini para pembaca, kataku sih kurang-kurangin lah begitulah. Baca Oh, di webtoon juga gratis, itu koin juga nggak seberapa banyak kan harganya, paling berapa. Kataku mulailah support itu para author Indonesia, susah udah saingannya sama Korea sekarang, si pembacanya juga pada malas baca di webtoon ya, tolonglah oh, ini. Itu sih kayaknya sih ya, itu para support pembaca pembaca. official. Nice, Ya. itulah. Oke, itu aja sih Mas pertanyaan untuk wawancaranya.
Terima kasih untuk waktunya Siap. juga. Ya, makasih banyak. Seru. Ya, sudah memenuhi permintaan saya. Sukses Iya, terus, siap, Mas. siap. Ya, Siap. Sorry banget agak cengengesan ya. ya nggak apa-apa, santai aja, Mas. Aman ya, aman ya. Siap. Aman, aman. Sip, thank you. Siap. Makasih.